Shalom, selamat pagi. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari 2 Tawaris 19 ayat 1 sampai 11. Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu, Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kau memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaya bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Amin. Salam, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya untuk hari ini? Pasti semua baik-baik aja, puji Tuhan. Saya percaya perlindungan Tuhan selalu ada buat kita semua. Berkat Tuhan selalu ada buat kita semua. Kita mesti bersyukur setiap harinya, amin. Mari, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita mau memuji menyembah Dia. Mari saya ajak kita berdoa, kita mau tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari baru yang telah Kau sediakan ini Tuhan. Terima kasih juga untuk segala berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu pada kami selama ini Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan selalu untuk berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya hanya Engkau yang mampu dan hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan, supaya apa yang kami dengar
itu bisa menjadi berkat untuk kami dan bisa menjadi berkenan juga buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our Pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our Come on, make some noise. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, Pujian yang terbaik. menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Come on. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas Dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.
keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mau menyapa saudara-saudara saya yang ada di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah hari-hari kita di rumah ini semakin hari kita semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai pembelajaran atau renungan pada pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan yang baik. Sungguh hati kami berterima kasih kepada-Mu bahwa Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Di dalam setiap situasi apapun juga, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terbukti sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap ada bersama-sama kami. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus, kami merasakan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu, bahkan anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan kami bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali lagi beribadah melalui siaran online ini Bapa. Tapi kami tetap percaya ketika kami sungguh-sungguh, ketika hati kami, pikiran kami fokus hanya kepada Engkau, maka Engkau pun hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau siap dengar dengan firman-Mu. Tuhan sertai kami semua Tuhan Yesus untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita benar-benar siapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita fokus kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya akan membagikan firman Tuhan kepada saudara semua. Bapak Ibu bisa menyimaknya baik-baik karena firman Tuhan ini sangat penting saudara. Sangat penting bagi Bapak Ibu saudara semua. Oleh sebab itu saya berharap pagi hari ini saudara semua yang ada di rumah, sekalipun di rumah saudara, engkau tetap juga harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara. Nah mari saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita saudara, kita selalu kan dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifatnya, saudara. Ya. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Ada juga yang sombong, ada juga yang tidak sombong. Dan di sekitar kita juga, saudara, kita dikelilingi oleh orang-orang yang tahu diri, dan yang juga tidak tahu diri, saudara. Nah, contoh, saudara, sebagai orang-orang yang tidak tahu diri adalah ketika kita mau menumpang mobil teman kita untuk kita berangkat ke gereja, saudara. Tetapi kita malah menyuruh teman kita menunggu ketika mereka menjemputnya. Menunggu sampai lama, saudara. Akhirnya, ketika berangkat ke gereja, kita terlambat di gereja, saudara. Gereja, jam ibadah sudah mulai. Nah ini membuktikan ada orang-orang yang tidak tahu diri, saudara. Ya. Sudah kita menumpang, orang yang sudah memberikan tumpangan harus menunggu kita lama. Sehingga ketika berangkat kita menjadi telat semua, saudara.
Dan contoh yang kedua, saudaraku, adalah ketika meminjam sejumlah uang, saudara. Ya, meminjam sejumlah uang. Dan ketika ditagih, saudara, orang yang meminjam itu marah-marah. Ya, orang yang meminjam itu marah-marah. Padahal sudah ada kesepakatan. Saudara. Hari sekian, mungkin bulan ini, tanggal sekian nanti saya kembalikan. Ternyata ketika hari dan waktu yang sudah menjadi kesepakatan bersama, ketika ditagih, orang itu malah marah-marah. Ini menunjukkan bahwa orang itu tidak tahu diri, saudara. Dan yang ketiga, ketika datang ke sebuah acara-acara penting, saudara, orang ini mau duduk di kursi yang ada di depan, saudara. Padahal kursi itu bukan teruntuk bagi dia, tetapi dia memaksa dan menginginkan duduk di depan itu, saudara. Nah, ini juga membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak tahu diri. Nah, pagi hari ini, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara adalah tahu diri, saudara. Tahu diri. Kenapa saya memberikan tema ini? Tahu diri. Ini sangat penting, saudara. Tahu diri ini sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama kenapa kita harus tahu diri di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka dulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari 1 Samuel 18 di ayat yang ke-6 sampai dengan 30. 1 Samuel 18 di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-30. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak perlu membaca. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Ya, ketika Saudara ada waktu untuk membaca, Saudara bisa membaca. Kalau saya baca di sini nanti terlalu lama, terlalu panjang, saudara. Ya, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 30. Tetapi saya mau ambil satu ayat saja yang akan saya bagikan kepada saudara dari 1 Samuel pasal yang ke-18 di ayat yang ke-18. 1 Samuel 18 di ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini, ayat 1 Samuel dari 18 di ayat yang ke-18 ini, berbicara tentang sikap, saudara. Tentang sikap. Sikap apa itu, saudara? Sikap tahu diri, saudara. Sikap tahu diri. Ya, saudara bisa perhatikan, sudah baca baik-baik pelan-pelan ayat ini, dan saudara akan mendapatkan sesuatu nanti. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab. Tokoh itu bernama Daud. Ya. Ketika Raja Saul memintanya, meminta Raja Daud untuk memenuhi persyaratan tertentu untuk bisa menjadi menantunya, Daud adalah orang yang tahu diri, saudara. Ya. Dia tidak rendah diri, bahkan dia tidak minder, saudara, untuk menyampaikan atau dengan penuh kesadaran memahami keberadaan dirinya sebagai anggota dari keluarga Isai. Ya. Keluarga yang sangat sederhana, saudara. Daud tidak minder untuk menyampaikan. Nah, bahkan kalau saya melihat, saudaraku, hari-hari ini banyak orang yang merasa ketakutan, merasa minder ketika berhubungan dengan orang yang mungkin lebih terhormat, yang mungkin lebih kaya, saudara. Mereka minder untuk menyampaikan siapa dirinya ini, saudara. Siapa keluarganya, sehingga memakai berbagai cara, saudara, supaya mereka bisa bersatu. Tetapi berbeda dengan Daud, saudara. Ya, justru Daud memberitahukan, dia tidak minder, tidak takut, memberitahukan keberadaan dirinya dan keberadaan keluarganya, bahwa Daud adalah
dari keluarga Isai, keluarga yang sederhana. Dan dia pun tidak curiga ketika dia mendapatkan atau mengerti bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh Raja Saul adalah untuk menjebak dirinya, supaya Daud ditewaskan oleh orang Filistin. Saudara dikasih Tuhan, selain Daud tahu diri, ia juga memiliki hati yang tulus. Dia memiliki hati yang tulus. Nah, saudara dikasih Tuhan, menjadi seorang menantu raja adalah suatu hal yang sangat terhormat. Betul, saudara? Kalau engkau menjadi menantu raja, pasti terhormat, saudara. Kemanapun kau pergi akan dihormati. Mungkin saat ini ketika menjadi anak seorang presiden pun sama, saudara. Dia akan merasa terhormat sebagai anak presiden, anak pemimpin negara ini, saudara. Kemana engkau pergi, dikawal. Kemana engkau pergi, orang pada hormat. Sungguh sesuatu yang sangat terhormat, saudara, menjadi menantu atau anak dari seorang raja. Saudara. Dan banyak orang selalu bangga, saudara, menjadi menantu raja. Mereka kadang ambisius untuk menjadi menantu raja ketika dia sudah ditawarkan untuk menjadi menantu raja. Saudara. Sekali lagi dia akan memakai berbagai cara, saudara, supaya bisa menjadi menantu raja. Tetapi beda dengan Daud, saudara. Daud tidak ambisius untuk menjadi raja. Daud tidak ambisius untuk menjadi raja. Tetapi saudara dikasih Tuhan, pada akhirnya Daud pun menjadi menantu Raja Saul, saudara. Dia berhasil memenuhi semua syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Raja Saul. Saudara. Nah, ini yang mau kita pelajari pagi ini bersama-sama. Kenapa Daud bisa akhirnya menjadi menantu Raja Saul? Dan dia berhasil memenuhi semua syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Raja Saul. Saudara. Ini yang sangat penting, saudara. Yang sangat penting kita sadari, yang sangat penting kita pahami. Kenapa Daud bisa berhasil dan dia bisa menjadi menantu raja. Saudara. Nah, pertanyaan saya pagi hari ini, maukah saudara semua berhasil dalam setiap kehidupanmu, saudara? Berhasil menjadi orang-orang yang terhormat. Cuman satu jalannya, saudara. Nah, pagi hari ini saya mau bagikan kepada saudara semua. Kenapa Daud dapat berhasil? Saudara simak baik-baik. Karena apa, saudara? Karena semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Hanya oleh anugerah Tuhan sajalah, saudara, Daud dapat berhasil memenuhi semua syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Raja Saul. Dan dia menjadi menantu Raja Saul, saudara. Hanya karena anugerah Tuhan sajalah, saudara. Karena anugerah Tuhan itu, saudara, yang dapat membuat engkau berhasil dalam kehidupanmu. Hanya anugerah Tuhan sajalah yang dapat engkau mengalami kemenangan di dalam hidupmu, saudara. Mungkin banyak orang berpikir, tidak mungkin aku bisa menempati tempat itu. Tidak mungkin karirku akan naik. Tidak mungkin aku akan sukses. Tetapi sudah saya mau katakan kepada saudara semua pagi hari ini, hanya oleh anugerah Tuhan sajalah engkau dapat mengalami kemenangan, engkau dapat mengalami kesuksesan, engkau dapat mengalami sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saudara, saya mau berkata kepada saudara semua, milikilah sikap tahu diri. Saudara. Di awal tadi saya katakan bahwa sikap tahu diri itu sangat penting, saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, inilah pentingnya, saudara, kalau engkau memiliki sikap yang tahu diri itu, engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Memiliki sikap tahu diri dan tulus, engkau akan mengalami keberhasilan di dalam hidupmu. Ya. Daud pun dapat mengalami semua ini. Dia dapat mengalami keberhasilan yang luar biasa. Itu juga bukan semua karena kekuatan dia, tetapi semua itu karena anugerah Tuhan yang menyertai Daud, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sikap tahu diri, saudara, adalah salah satu tanda kedewasaan rohani. Ya, sikap tahu diri adalah salah satu tanda kedewasaan rohani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau belum memiliki yang namanya sikap tahu diri ini, saudara, berarti engkau belum bisa dikatakan dewasa rohani. Engkau masih kanak-kanak rohani, saudara. Masih kanak-kanak rohani. Ya. Tetapi orang-orang yang memiliki sikap tahu diri itu baru bisa disebut, salah satunya adalah tanda-tanda kedewasaan rohani di dalam hidupnya, saudara. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita pun harus tahu diri di hadapan Tuhan, saudara. Ya, kita pun harus tahu diri di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kita, saudara dan saya, adalah manusia yang diciptakannya dari debu tanah. Saudara. Jadi untuk apa kita sombong, saudara? Untuk apa kita membanggakan diri kita? Untuk apa kita memamer-mamerkan sesuatu yang baik, kepunyaan kita yang baik kepada orang-orang, saudara? Tidak ada gunanya, saudara. Karena sekali lagi saya mau katakan, kita adalah orang-orang yang diciptakannya dari debu dan tanah. Kapanpun Tuhan mau, Tuhan bisa mengambil, saudara. Ya, kapanpun Tuhan mau, Tuhan bisa mengambil. Jadi tidak perlu kita sombong, saudara. Kalau kita masih ada berada di puncak karir kita, jangan kita sombong. Kalau kita masih ada di puncak kehebatan kita, jangan kita sombong, saudara. Ingat, Tuhan yang memberi dan Tuhan juga bisa mengambil sewaktu-waktu, saudara. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tahu diri, dia akan selalu rendah hati. Nah, ini juga salah satu ciri, saudara. Orang yang tahu diri, dia akan memiliki kerendahan hati. Dia akan memberikan tempat kepada orang yang lebih pantas. Orang yang memiliki sikap tahu diri itu, saudara, dia akan memberikan tempat kepada orang yang lebih pantas. Banyak orang tidak memiliki sikap ini, saudara. Dia merasa aku lebih pantas di sana. Oh, aku lebih pantas duduk di kursi itu. Aku lebih pantas menduduki jabatan ini, saudara. Itu jelas sekali bahwa orang itu tidak mempunyai sikap tahu diri itu, saudara. Tetapi saya pagi hari mau katakan sekali lagi, orang yang memiliki sikap tahu diri, dia akan memberikan tempat kepada orang lain, saudara. Dia akan memberikan tempat kepada orang yang lebih pantas dari dirinya. Dan orang yang tahu diri, saudaraku, dia adalah orang yang tulus. Seperti Daud, saudara. Daud adalah orang yang tahu diri. Dan Daud adalah orang yang sangat tulus dia. Menyatakan diri apa adanya.
Ya, menyatakan diri apa adanya, saudara. Kalau memang keadaan kita seperti ini, ya katakan seperti itu aja, saudara. Kalau keadaan kita tidak bisa, ya katakan aja tidak bisa. Kalau itu bukan tempat kita, ya katakan aja bukan tempat kita, saudara. Untuk apa engkau memaksa, menginginkan tempat itu, berharap supaya tempat itu menjadi milikku? Engkau adalah orang yang tidak tahu diri, saudara. Dan engkau belum dewasa di dalam rohanimu. Nah, ini yang perlu kita tahu, saudara. Kita pahami dan kita sadari. Jadi, saudara, jadilah orang-orang yang tahu diri. Ya. Jadilah orang-orang yang tahu diri, saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu diri, saudara, maka orang lain akan menghargai kita, saudara. Ya. Orang lain akan menghargai kita ketika kita tahu diri, saudara. Coba dibandingkan, saudara. Orang-orang yang tidak tahu diri, yang menginginkan suatu tempat, saudara. Menginginkan tempat itu, menginginkan jabatan itu, menginginkan kedudukan itu, padahal kita tidak pantas, saudara. Pasti menjadi omongan orang-orang di luar sana, saudara. Dia siapa? Kenapa dia menginginkan tempat itu? Kenapa dia menginginkan kursi itu, kedudukan itu, jabatan itu, saudara? Orang-orang tidak akan menghargai, saudaraku. Sungguh, saudara. Tetapi ketika engkau memiliki sikap tahu diri itu, bahwa tempat itu tidak pantas untuk aku, biarkan orang lain yang menempatinya. Itu luar biasa, saudara. Orang akan menghargai engkau. Orang itu luar biasa. Dan orang akan berkata, oh, si A itu luar biasa. Dia tahu diri, saudara. Ya, dia tahu diri. Dia merasa tidak pantas, tapi dia mempersilahkan orang lain untuk menempatinya. Biar orang lain yang menempati tempat itu. Biar orang lain yang duduk di kursi itu. Karena aku tidak pantas di sana. Dan saya pikir itu lebih terhormat, saudara. Lebih terhormat daripada engkau mengaku-ngaku. Engkau ambisius untuk menempati tempat itu, saudara. Ya, Daud pun tidak ambisius, saudara. Padahal jelas-jelas Raja Saul sudah menawarkan untuk dia menjadi menantunya. Tetapi Daud tidak memiliki itu semua. Dia tidak ambisius untuk menjadi menantu raja. Nah, kisah itu sudah bisa baca nanti di dalam 1 Samuel 18, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan 30. Sudah bisa baca itu kisah Daud, saudara, di sana. Ini ada kisah yang luar biasa, saudara. Ketika saya membaca ini, saudara, saya belajar sesuatu. Oh, inilah yang dinamakan tahu diri, saudara. Ya, ini yang dinamakan sikap tahu diri. Penting, sangat penting bagi saya, saudara. Dan pagi hari ini saya sampaikan, saya bagikan kepada saudara semua. Karena apa? Saya tahu ini sangat penting, saudara. Maka itu saya mau bagikan kepada saudara semua. Kita belajar bersama-sama supaya kita memiliki sikap tahu diri ini. Supaya kita dihargai orang lain, saudara. Ya. Supaya kita dihargai orang lain. Dan supaya kita mendapatkan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang paling terpenting, saudaraku. Saudara rindu mendapatkan anugerah dari Tuhan? Salah satunya ini, saudara. Milikilah sikap tahu diri itu, saudara. Belajar, saudara. Saya pun belajar tentang hal ini. Ketika saya membaca ini pun saya belajar. Tahu diri ini, saudara. Ketika saya membaca, oh ternyata sangat penting juga, saudara. Sangat penting juga sikap tahu diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang yang dewasa rohani pasti tahu diri. Nah ini saudaraku. Kalau engkau sudah merasa dewasa rohanimu, pasti engkau memiliki sikap tahu diri ini. Gampang menilainya, saudara. Gampang menilainya. Kalau engkau tidak mempunyai sikap seperti ini, saudara, sikap tahu diri ini, berarti engkau belum dewasa rohanimu. Engkau belum dewasa. Tetapi pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, kita belajar bersama-sama tentang tahu diri ini. Saudara. Firman ini sangat indah, saudaraku. Kalau engkau merenungkan baik-baik firman ini, sangat indah, saudara. Sungguh, saudara, saya mendapatkan ini pun beberapa hari yang lalu. Ketika saya merenungkan, saya baca-baca ayat ini, begitu indah, saudara. Dan di dalam hati saya langsung bilang, oh iya, ini yang harus saya sampaikan kepada jemaat-jemaat. Ini yang harus saya sampaikan kepada umat-umat Tuhan. Dan saya berdoa kepada Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara, mari saya mengajak saudara untuk setiap hari belajar, saudara. Setiap hari belajar tentang firman Tuhan. Ya, setiap hari belajar merenungkan firman Tuhan. Ini kesempatan yang indah ketika engkau berada di rumah. Tuhan memberikan kesempatan kau untuk belajar, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Jadi, saudara, kalau hari ini, saat ini, kita dikasih kesempatan di rumah, saudara, tetapi engkau tidak melakukan apa-apa, ya itu katakan aja sia-sia, saudara. Sia-sia. Bagaimana rohanimu bertumbuh sehingga kau menjadi dewasa kalau engkau tidak pernah belajar, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, pergunakanlah kesempatan saat ini ketika kita berada di rumah. Ketika kita masih ada waktu di rumah, saudara. Mari belajar berdoa kepada Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya semakin hari hikmat Tuhan itu semakin baru di dalam hidupmu, saudara. Mohon kepada Tuhan, minta hikmat yang baru. Dan Tuhan pasti akan memberikan, saudara. Tuhan pasti akan memberikan kalau engkau memohon kepadanya. Tetapi kalau engkau pada kesempatan saat ini, engkau di rumah, tidak mengerjakan apa-apa, tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, bagaimana engkau akan mendapatkan hikmat yang baru? Padahal, saudara, hikmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Hikmat Tuhan selalu baru setiap pagi, saudara. Mari, saudara yang kasih Tuhan, pergunakanlah waktu ini, saudara. Pergunakanlah masa-masa ini, saudara, untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Supaya kita mendapatkan hikmat-hikmat yang baru, yang berasal dari Bapa kita di surga. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara, bila firman Tuhan apa yang saya sampaikan, saya bagikan kepada saudara. Saudara bisa merenungkan baik-baik, untuk kita bersama-sama belajar, untuk kita memiliki yang namanya sikap tahu diri itu, saudara. Amin, saudara. Dari sikap tahu diri yang tulus itu, saudara, maka engkau akan mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga engkau akan mengalami keberhasilan di dalam kehidupanmu, saudara.
kemenangan di dalam kehidupanmu, semua itu berawal dari sikap yang tahu diri itu, saudara. Seperti Daud, saudara. Seperti Daud memiliki sikap yang luar biasa, yang perlu kita pelajari, kita teladani. Bukan orangnya yang diteladani, tapi sikapnya itu yang harus kita teladani, saudara. Yang kita pelajari adalah sikapnya, bukan orangnya, saudaraku. Kalau orangnya sama, Daud dengan kita sama, saudara. Daud dengan saudara semua sama. Tetapi ada sesuatu, yaitu sikap yang perlu kita pelajari. Karena mungkin, saudara, ada juga yang berbeda sikapnya dengan Daud, saudara. Tetapi pagi hari ini, mari kita sekali lagi saya ngajak saudara belajar bersama-sama dari seorang Daud, sikap seorang Daud, sikap yang luar biasa, yang memiliki sikap tahu diri. Dia mau berkata apa adanya, tidak mau menambah-nambahkan, saudara. Tidak mau menutup-nutupi. Oh, aku takut menceritakan keluargaku, karena keluargaku adalah keluarga yang sederhana. Orang-orang yang menutupi adalah orang-orang yang memiliki ambisius untuk menjadi seperti di kisah ini, menantu raja. Tetapi tadi saya katakan bahwa Daud tidak memiliki ambisius itu, saudara. Daud tidak memiliki ambisius untuk menjadi menantu raja. Tetapi toh pada akhirnya hanya oleh anugerah Tuhan sajalah, saudara, Daud dapat berhasil menyelesaikan semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Raja Saul. Dan pada akhirnya pun dia menjadi menantu Raja Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang singkat, yang sederhana, saudara bisa renungkan baik-baik di dalam kehidupanmu. Supaya engkau bisa mengalami keberhasilan, berkemenangan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggur, dan terlebih penting kau persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu beberapa menit untuk kau menyelesaikan dengan Tuhan dosa-dosamu kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara, renungkan baik-baik. Mari saudara-saudara, kita akan memulai perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Mari kau angkat roti itu tinggi-tinggi di tangan kananmu. Dan saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kau angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu adalah tubuh Kristus? Mari yang percaya kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang kau angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu adalah darah Kristus? Mari yang percaya kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini.
Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang tentunya kami percaya dapat mengubah setiap kehidupan kami ketika kami melakukannya dengan baik dan benar. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bila firman yang sudah kami dengar, biar Roh Kudus Kau sempurnakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajari setiap kami Tuhan untuk semakin hari kami semakin boleh mengerti akan kebenaran. Semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk semuanya. Kami tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami selalu butuh akan Engkau. Tuhan Bapa kami yang di surga, biar Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap umat-umat Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, sekalipun mereka ada di rumah masing-masing, biar berkat Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik, Kau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, memberkati di dalam rumah tangganya, memberkati di dalam usaha pekerjaannya, memberkati juga di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tanganmu doa, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita daripada Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sedang diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.